Sobat Sport, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama Anda tentunya di program kesayangan kita bersama, di mana lagi kalau bukan di Sportholic. Hari ini Sekar seperti biasa ya akan menemani untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita dan berbagi informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, karena kalau kemarin-kemarin pasti udah bahas banyak banget ya dari bidang olahraga bermacam-macam gitu, mulai dari bola voli, terus juga ada mountain bike, terus ada bela diri, perisai diri, dan lain sebagainya. Di episode kali ini kita akan kedatangan narasumber yang gak kalah menarik nih ceritanya, karena beliau ini punya cerita-cerita menarik dan juga cerita luar biasa gitu selama perjalanan beliau di bidang olahraga ini. Kira-kira olahraga apa gitu kan? Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Di sini sudah ada Mas Ahmad. Mas Ahmad mungkin boleh menyapa pemirsa dulu sambil berkenalan gitu. Nama saya Ahmad Fardani, biasa dipanggil Ahmad. Saya dari Fakultas Psikologi angkatan 2022. Oke, Mas Ahmad nih menggeluti bidang olahraga apa sih? Aku di sini kebetulan mengikuti UKM Karate. Oke, itu jadi Sobat Sport. Jadi Mas Ahmad ini adalah atlet ya, atlet karatenya Universitas Brawijaya. Gak cuma Universitas Brawijaya aja, tapi juga atletnya dari daerahnya Mas Ahmad, yaitu dari Jombang. Dari Jombang. Mungkin nanti kita akan kulik-kulik lagi gitu kan ya, cerita dari Mas Ahmad ini secara lebih mendalam gitu kan. Tapi sebelum itu, karena kayaknya nggak enak gitu ya kalau kita nggak kenalan lebih dalam dulu gitu. Kira-kira gimana sih latar belakang Mas Ahmad dulu akhirnya masuk dan terjun ke dunia olahraga karate ini? Mungkin boleh diceritakan dulu Mas Ahmad. Dulu awalnya gimana sih kok Dulu bisa awalnya masuk karate itu gitu? nggak mengenal karate sama sekali. Oh. Soalnya dari keluarga ayah, ibu, atlet renang semua. Terus waktu itu kelas 1, saya kena musibah, kena bronkitis. Jadi saya murung di kamar, udah sering juara tapi akhirnya kena penyakit. Akhirnya ada suatu ketika itu teman papa nyuruh ikut karate, soalnya kebetulan anak teman papa itu juara dunia karate. Akhirnya disuruh ikut karate. Oke, berarti sebelum menekuni olahraga karate ini, Mas Ahmad sempat jadi atlet renang gitu ya? Iya. Atau ikut kayak kejuaraan-kejuaraan renang juga gitu? Iya. Wah, luar biasa, sampai akhirnya mengalami cedera gitu ya, dapat bronkitis, akhirnya nggak bisa ikut renang lagi, berpindahlah ke karate gitu ya. Ya. Luar biasa. Itu berarti dari usia berapa Mas? Dari kelas berapa tuh? Kalau ikut renang itu usia 6 sampai 7, terus kena bronkitis itu baru umur 7 mau ke 8 itu baru ikut karate. Oh, berarti sekitar kelas 1 SD ya? Ya, 1 SD. Masuk ke karatenya gitu. Karate. Wah, luar biasa, dari kelas 1 gitu kan sampai sekarang masih menekuni karate gitu kan. Pastinya juga perjalanan yang panjang ini nggak sekadar cuma jalan panjang biasa aja gitu kan. Pasti banyak cerita juga di baliknya. Mungkin nanti akan kita kulik lagi gitu. Nah, kalau join di UKM Karate Universitas Brawijaya ini sejak kapan? Sebenarnya sejak 2019 sudah sering diajak join kayak alumni-alumni yang sekarang itu. Yang dulu kan kebetulan punya senior di Jombang. Waktu itu diajakin, ayo ikut UKM, wakilin UB gitu, tanding di sini di sana. Oh, berarti udah jadi bagian dari UKM Karate UB sebelum jadi mahasiswa UB gitu ya. Luar biasa. Oke, kalau tadi kan kita juga udah tahu ternyata Mas Ahmad nih ikut karate sejak kelas 1 SD gitu kan. Nah, itu kira-kira kalau boleh tahu mulainya tuh apakah karena ikut ekskul dulu atau udah langsung join apa sih perkumpulannya kayak klub gitu ya? Itu gimana, boleh cerita nggak Mas? Itu awalnya disaring dari teman papa kan, akhirnya ikut klub. Akhirnya latihan, terus akhirnya klub itu ngadain ekstra di sekolahku kebetulan. Oh, gitu. Jadi ikut dua-duanya. Berarti awalnya dari klub dulu ya, justru bukan dari ekskul dulu kan? Kan kayak mungkin banyak juga yang awalnya ikut ekskul dulu, terus ngelihat pelatihnya punya klub, baru join klubnya gitu ya. Kalau ini kebalikannya gitu ya? Ikut dari luar dulu, baru ikut ekskul yang ada di sekolah? Iya. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari UKM Brawijayanya sendiri itu joinnya sejak kapan? Kalau dari UKM Brawijaya ini sebenarnya udah sering diajakin join aku sejak 2019, sejak kelas 1 SMA.
Oh, berarti sebelum jadi mahasiswa juga udah sering ini ya? Ya itu aku waktu itu kan masih kelas 1 SMA itu baru ospek, terus tiba-tiba ditelepon lah sama senior-senior yang ada di Jombang yang kuliah di UB. Ayo ikut ini, ikut itu, makilin nama UB. Akhirnya ya udah mau. Oh, oke. Ya. Luar biasa, berarti itu tadi pengalamannya juga luar biasa banget ya, masih Ya. SMA tapi udah ikutnya ngewakili Universitas Brawijaya gitu. Ya. Oke, berarti bisa dibilang juga pengalaman dan ilmunya berbeda juga ya. Maksudnya dari join sama tim yang dari universitas dengan join tim yang SMA tuh pasti juga berbeda gitu ya Ya. Mas ya. Dari orang-orangnya, cara apanya menyiapkan kejuaraannya mungkin dan lain sebagainya begitu ya. Iya, betul. Wah, luar biasa. Jadi Sobat Sport pastinya nantinya akan masih banyak lagi gitu kan bahasan kita bersama Mas Ahmad gitu kan, dari perjalanan Mas Ahmad selama mengikuti karate gitu, dari kelas 1 SD gitu kan sampai sekarang, kira-kira apa sih yang membuat Mas Ahmad nih nggak berhenti gitu kan, masih terus lanjut ikut karate gitu kan. Pasti Sobat Sport juga penasaran, karena aku juga penasaran gitu kan. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Halo Sobat Sport, masih bersama Sportholic, bersama Sekar Hayu di sini dan juga narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Ahmad yang tentunya akan membahas seputar olahraga karate gitu, bela diri karate yang diikuti oleh Mas Ahmad. Kalau tadi kita udah tahu ya, ternyata Mas Ahmad tuh ikut karate sejak kecil sampai sekarang, bahkan sebelum karate ikut renang dulu gitu ya di usia TK gitu ya Mas, kalau nggak salah. Itu keren banget gitu kan. Nah sekarang mungkin kita akan lebih membahas tentang prestasi nih yang pernah Mas Ahmad raih gitu di karate gitu. Mungkin pertama kejuaraan yang baru-baru ini diraih, yang terbaru gitu, yang diikuti. Yang baru-baru ini ya? Iya. Kalau baru-baru ini sih aku kemarin minggu lalu ikut pertandingan di Jember Open mewakili UKM Universitas Brawijaya. Alhamdulillah aku dapat 2 medali, 1 emas, 1 perak. Wah, luar biasa. Baru minggu lalu banget Iya, ya Mas? minggu lalu. Wah, luar biasa. Itu kalau boleh tahu persiapannya selama apa sih dan bagaimana gitu? Persiapan mungkin 1 bulan ada sih. 1 bulan. Ya, latihan taktik, latihan teknik, fisik, banyak lagi. Oke, pastinya juga banyak ya persiapan yang dilakukan ya Mas ya, bukan Ya. cuma dari latihan aja tapi juga asupan makanan Ya. yang di ini, terus juga keseharian, pola tidur, pola makan dan lain sebagainya juga harus dijaga gitu ya Mas ya, Betul. selain itu. Terus kalau misalkan pas kejuaraan itu boleh diceritain lebih rinci lagi nggak Mas tentang kayak jadi tuh berangkatnya berapa tim, terus kayak mungkin di sana tuh kegiatannya apa aja gitu. Untuk lebih rinci sih, kita udah mempersiapkan dari lama ya. Beli tiket kereta dan lain-lain, terus tanggal berapa gitu berangkat naik kereta bareng-bareng ke sana, terus sampai sana timbang badan, terus makan terus istirahat karena besoknya udah tanding. Jadi kita harus jaga kesehatan buat besok. Oke, tanding itu ya. Iya. Itu berapa orang yang berangkat atau perwakilan dari UB itu berapa? Sekitar 15 orang. 15 Iya. orang. Itu individual gitu ya, bukan yang ada tim-timnya gitu? Ada yang tim, ada yang individual. Oke, kalau Mas Ahmad sendiri yang individu? Aku ikut 2. Oh, ikut yang 2. individu sama yang tim. Oke, dan Yang dua-duanya bergu, itu dapat medali semua Iya. ya? Wah, luar biasa. Itu kalau itu kejuaraan yang terbaru gitu ya? Iya. Nah sekarang kalau kejuaraan yang paling membanggakan gitu selama perjalanan Mas Ahmad dari SD sampai sekarang gitu ikut kejuaraan karate? Untuk yang paling membanggakan sih buat aku ada 2, yaitu Apa aja? Pomprov, Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi, sama Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Oke. Soalnya 2 ini yang paling berkesan menurut aku. Kenapa tuh Mas? Kalau boleh tahu, apakah karena juara atau ada cerita di balik itu? Selain juara, banyak cerita sih. Oke, mungkin boleh nggak diceritain gitu ke Sobat Sport? Ada cerita menarik apa sih di balik kejuaraan itu yang akhirnya Mas Ahmad bisa membawa juara gitu? Yang menarik sih, kalau buat aku itu
kebersamaan timnya. Kebersamaan. Kayak misal kita latihan bareng, sampai tidur bareng, bahkan bolos bareng. Waduh, demi untuk memperjuangkan itu ya, Iya. di Pomprov dan Porprov itu Iya. gitu. Oke, kalau boleh tahu di Pomprov itu dapat medali apa atau juara berapa, Mas? Saya kebetulan waktu itu dapat 2 medali juga, Wah. emas sama perak. Oke, kalau di Porprov? Alhamdulillah, Mas. Wah, luar biasa. Ini berarti kayak boleh dong ya dibagi gitu tipsnya mungkin bagi sobat sport yang lagi menekuni karate gitu kan. Apa aja sih yang harus disiapkan gitu selain latihan rutin gitu. Mungkin ada kayak dijaga motivasinya atau apa, mungkin boleh nggak dibagikan? Yang paling utama itu jaga mood, jaga pola makan sama pola tidur. Oke. Soalnya kalau kita udah jaga pola makan sama pola tidur, tapi mood kita jelek waktu tanding, kita susah mikir kayak kita harus ngapain di lapangan, kita harus ngapain waktu di luar lapangan. Terus kalau pola makan itu, kalau kita sering minum manis-manis, itu gampang capek. Kayak kan jadi lemak numpuk di badan, jadi kayak gitu. Misal makan pedas juga kayak nanti bikin perut mules waktu pertandingan gitu. Jadi berarti banyak juga hal yang harus diperhatikan gitu ya. Iya. Selain intensitas waktu latihan gitu kan, Iya. dan sebelum dan pasca latihan juga harus ada yang diperhatikan dan dijaga gitu ya, Mas Iya. ya. Wah, luar biasa. Nah, olahraga karate ini kan pasti banyak kontak fisiknya gitu kan, yang juga punya resiko cedera yang tinggi gitu bisa dibilang ya. Ada nggak sih cerita mungkin bisa dibilang duka gitu ya? Mungkin Mas Ahmad pernah cedera gitu yang paling parah gitu, pernah nggak, Mas? Yang paling parah sih waktu ini pertandingan Brawijaya Karate Championship yang kapan waktu itu? 2019. 2019. Berarti waktu SMA itu? Iya, waktu SMA. Itu kan aku ngewakilin Brawijaya kebetulan. Waktu itu patah ini tangan. Oh. Iya. Akhirnya pemulihan berapa lama itu? Pemulihan 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya. Berarti 6 bulan nggak boleh karate dulu ya? Iya, tapi tetap latihan kayak ringan-ringan gitu. Oke. Oke, kalau selain itu waktu misalnya jadi mahasiswa gitu ada nggak? Ada. Apa tuh? Waktu itu aku pertandingan di Jember. Itu ini mulut sobek sampai dalam, Waduh. beberapa jahitan tapi udah sembuh. Berarti yang minggu lalu itu? Bukan, yang bukan. waktu itu ya, waktu awal-awal aku semester 1. Luar biasa. Terus apa sih yang bikin Mas Ahmad tetap kayak semangat gitu untuk ikut karate? Walaupun cedera yang dialami itu udah bisa dibilang sering gitu ya? Yang paling utama sih kalau kataku, motivasi diri sendiri. Kayak aku bisa. Kayak masa udah selama ini mau berhenti karena gini doang. Jadi aku kayak ningkatin intensitas latihanku lebih giat lagi. Oke, berarti karena kayak perjalanannya udah panjang gitu kayak eman ya bahasa Jawanya ya. Eman. Sayang gitu kalau misalkan berhenti karena cedera yang sebenarnya bisa pulih gitu ya. Oke, luar biasa. Berarti memang kalau misalkan diri kita nih udah punya minat dan kemauan yang tinggi, pasti tetap bisa jalan gitu ya Mas ya, walaupun rintangannya besar pun tetap bisa dilewati gitu. Luar biasa Sobat Sport. Pastinya Mas Ahmad nih punya cerita-cerita menarik lainnya gitu kan, di sisi lain tadi sudah disebutkan bahwa ternyata Mas Ahmad prestasinya luar biasa gitu kan, seringkali mendapatkan dan membawa pulang medali emas dalam beberapa kejuaraan gitu kan. Pastinya nanti Mas Ahmad juga banyak cerita dan pengalaman lainnya yang akan dibagikan ke Sobat Sport semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic setelah yang satu ini. Hai Sobat Sport, kembali lagi di Sportholic, masih bersama aku Sekar Hayu dan juga narasumber kita hari ini yaitu Mas Ahmad. Kalau tadi udah banyak banget cerita yang dibagikan oleh Mas Ahmad gitu kan, mulai dari awal masuk karate, awal ikut karate, sampai kejuaraan-kejuaraan yang pernah diikuti oleh Mas Ahmad. Mungkin sekarang nih aku mau tanya, ada nggak sih kejuaraan yang
masih akan diikuti gitu deket-deket ini atau rencananya gitu? Untuk deket-deket ini sih ada 2 pertandingan Oke. yang aku tahu. Cuma kedepannya belum tahu. Oh iya. Yang paling deket ini tanggal 28 di Gor Kenarok Malang, sama Desember nanti di Kuala Lumpur Malaysia. Wow, berarti kalau yang di Gor Ken Arok Malang itu mewakili Jatim, Jatim. Iya. Kalau yang di Malaysia mewakili Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Berarti hitungannya Mas Ahmad ini udah atlet nasional ya? Iya. Wah, alhamdulillahnya luar gitu. biasa. Kalau untuk persiapannya sendiri sejauh ini udah sampai mana, Mas? Untuk kedua Persiapan pertandingan itu. sih sekarang ini lebih memperbaiki kayak latihan fisik, latihan teknik gitu aja sih. Soalnya fisik itu ngaruh banget. Oke. Soalnya waktu perjalanan jauh kan kita juga capek, harus jaga kondisi juga. Jadi fisik utama. Fisik yang utama Iya. gitu kan. Di samping juga jaga pola tidur, pola makan itu tadi yang sudah Mas Ahmad sebutkan gitu ya. Oke, kalau tadi aku jadi menarik sesuatu nih. Karena ternyata Mas Ahmad ini adalah bisa dibilang atlet nasionalnya karate gitu ya. Itu boleh dong diceritain Mas ke Sobat Sport gitu. Awalnya jadi atlet provinsi dulu terus atau gimana gitu sampai akhirnya bisa jadi atlet nasional. Sering ikut lomba, kan dipantau, akhirnya seleksi kepilih, akhirnya mewakili kayak gitu. Oke, berarti karena awalnya sering ikut lomba itu, terus akhirnya dapat pantauan dari pelatih, terus direkomendasikan buat ikut seleksi gitu ya. Terus akhirnya waktu seleksi ternyata lolos Iya. gitu. Sejak kapan jadi atlet nasional ini berarti? Mulai kapan? Sejak kelas 4 itu udah tanding kemana-mana. Oh, berarti sejak kelas 4 itu hitungannya sudah jadi atlet nasional kah? Belum, masih Jawa Timur. Oh, masih Jawa Timur. Iya. Jadi atlet nasionalnya? SMP mungkin. Oh, Kelas SMP. 2 SMP ya. Luar biasa. Soalnya waktu itu kelas 2 SMP udah pernah tanding ke Malaysia, ke Kuala Lumpur ya. Wah, luar biasa. Berarti tandingan ke Malaysia itu sudah mewakili Indonesia gitu Iya. ya. Wah, luar biasa. Kalau sejauh ini pengalaman paling berharga apa sih yang Mas Ahmad rasakan gitu setelah menjadi atlet nasional itu sebutannya masuknya ke timnas gitu ya? Atau bisa jadi iya. ya? Itu gimana? Ada nggak? Banyak sih. Banyak ya. Kayak misal waktu kita juara kan kayak bendera Indonesia kayak apa? Dinaikin Dibentangkan juga gitu dinaikin ya. ke atas, itu kayak kebanggaan tersendiri buat aku. Oke. Wah, semoga kisahnya Mas Ahmad ini juga bisa menginspirasi gitu ya Sobat Sport yang menonton gitu. Akhirnya bisa punya impian atau tekad yang kuat juga untuk bisa mencapai hal tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Ahmad nih punya nggak sih target tersendiri gitu atau mungkin selama di karate ada hal yang belum tercapai gitu, ada nggak? Kalau aku sih dari kecil nggak punya target sama sekali. Oke. Justru kayak yang mau aku tandingin yaitu aku maksimalin semua, nggak ada yang target. Soalnya aku diajarin sama orang tua aku nggak boleh berekspektasi tinggi, jadi kayak ikutin alur aja. Ikutin alur dan berusaha semaksimal mungkin, Iya. memberikan yang terbaik Iya. gitu ya Mas ya. Wah, luar biasa. Berarti kalau target tersendiri itu nggak ada, cuma sejauh ini masih akan terus Iya. ikut karate gitu kan. Terus Oke, nah kalau dari tadi kan Mas Ahmad juga menyebutkan gitu kan orang tua Mas Ahmad itu adalah atlet renang gitu kan. ya Nah itu kalau dari dukungan dari keluarga gimana setelah Mas Ahmad jadi atlet karate? dulu jujur sempet kayak diragukan sama keluarga yang lain, soalnya badan aku kecil kebetulan. Tapi kayak orang tua selalu motivasi, nggak apa-apa kecil, tapi bisa kok kamu gitu. Akhirnya saya semangat, latihan terus, latihan fisik kayak gitu, bisa nyaingin semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti dari keluarga juga mendukung gitu ya, Iya. walaupun ada beberapa mungkin yang dulu masih meremehkan atau Iya. meragukan gitu ya. Setelah Mas Ahmad membuktikan akhirnya hilang sudah keraguan itu gitu ya. Kalau dari teman-teman sendiri, lingkungan pertemanan, supportnya gimana? Kalau lingkungan pertemanan ini support juga sih yang aku tahu. Kayak saling membantu, kayak aku butuh apa dibantu, mereka butuh apa aku bantu, kayak saling bantu. Oke, berarti karena tahu juga mungkin ya Iya. Mas Ahmad ini mungkin kalau pertemanan kuliah gitu saling membantu juga gitu kan, tahu lagi kejuaraan dan lain sebagainya seperti itu ya. Apalagi kalau pertemanan UKM gitu. Iya.
Nah, kalau dari UKM Karate Brawijaya sendiri, maksudnya dari Mas Ahmad sendiri merasa nggak UKM Karate Brawijaya ini cukup mewadahi minat dan bakat mahasiswanya? Cukup banget, soalnya kita ini merangkul banget, bahkan yang belum bisa karate pun bisa berprestasi. Karena saking ini ya, saling merangkul dan juga membimbing dan membantu satu sama lain gitu Iya, ya Mas ya? saling tolong menolong. Oke, berarti kalau misalkan nih Sobat Sport ada yang punya ketertarikan untuk join karate gitu, tapi belum pernah punya pengalaman gitu, bisa banget dong ya Mas? Bisa banget, kita bantu kok dari awal, mulai belum mengenal karate bahkan sampai bisa. Banyak kok yang dari UKM. Yang seperti itu Iya. ya? Awalnya belum kenal karate, cuma sekedar tahu karate itu olahraga bela diri gitu ya? Iya. Oke, luar biasa. Berarti Sobat Sport yang mungkin masih ragu-ragu gitu kan, kayak aduh aku tuh pengen join karate tapi aku kayak belum punya bekal apa-apa gitu, nggak apa-apa banget ya Mas ya, Nggak apa-apa. langsung join aja gitu. Langsung aja join. Karena akan dibimbing dan dibantu juga oleh teman-teman Iya, dan pelatih gitu ya. Kita saling sharing satu sama lainnya. Oke, nah mungkin Mas Ahmad ada nggak pesan untuk Sobat Sport gitu tentang seputar olahraga, entah itu di karate atau mungkin olahraga lain, teman-teman yang punya minat di situ? Aku bahasnya seluruh mencakup olahraga. Oke, boleh. Kayak jaga pola makan itu nomor 1 kalau kataku. Kayak misal minum minuman yang manis itu nggak boleh, makan pedas. Itu sih, sama pola tidur juga penting. Oke, jadi harus jaga stamina juga ya Iya. Mas, jaga kesehatan gitu. Oke, Mas Ahmad, terima kasih banyak atas waktunya karena sudah menyempatkan untuk hadir di sini, berbincang dengan saya dan juga berbagi cerita dan pengalamannya kepada Sobat Sport dimanapun berada gitu kan. Semoga nantinya apa yang Mas Ahmad sampaikan bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton dan mendengarkan, seperti itu ya. Dan semoga Mas Ahmad sukses selalu gitu sebagai atlet karate, bisa menginspirasi banyak orang dan juga membawa kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan itu dia Sobat Sport bincang-bincang kita hari ini bersama Mas Ahmad tentang karate gitu kan, selama perjalanan Mas Ahmad dari kecil sampai sekarang di dunia karate. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Ya.